Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam episode kali ini kita mau belajar firman Tuhan yang saya beri judul adalah langkah ketiga. Langkah ketiga. Yeremia pasal 24 ayat 6-7. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Nah saudara, sekali lagi kitab Yeremia, khususnya pasal 24 ini adalah kisah di mana zaman Yeremia, waktu itu banyak muncul nabi-nabi palsu yang bernubuat bahwa bangsa Israel akan bertahan di tanah perjanjian dan gak akan dibawa ke pembuangan. Padahal jelas-jelas Tuhan berfirman bilang bahwa yang ikut ke pembuangan yang akan selamat. Dan kita tahu mereka dibuang 70 tahun. Setelah itu ada Yobel, pembebasan terjadi. Nah, kenapa bisa begitu, saudara ya? Kenapa bisa begitu? Karena pada dasarnya mereka sudah terlalu nyaman di tempatnya, saudara. Sampai lupa bahwa yang membuat mereka nyaman itu Tuhannya, bukan tempatnya. Yang menyelamatkan mereka, membuat mereka bisa menduduki tanah perjanjian siapa? Tuhannya, bukan tanahnya, bukan negerinya. Nah, mereka lebih memilih untuk tidak mau kehilangan negerinya, tanahnya, daripada Tuhannya. Padahal saudara, sekalipun mereka dibawa ke pembuangan, asalkan mereka bersama dengan Tuhan, Tuhan menyertai mereka, mereka pasti selamat. Makanya saudara, ada quotes ya, seringkali manusia tuh berusaha masuk surga karena takut masuk neraka. Padahal surga tanpa Kristus bukanlah surga. Seringkali kita mengejar bukan yang esensi. Seringkali kita mengejar sesuatu yang tampaknya baik dan nyaman buat kita, tetapi sebetulnya Tuhan tidak di sana. Yuk hari ini mau gak kita belajar, justru sekalipun kita ada di tempat-tempat gak enak, selama ada Tuhan, kita bisa bertahan. Sebaliknya, kita mungkin ada di tempat-tempat yang nyaman, tetapi kalau gak ada Tuhan, buat apa kita bertahan? Sia-sia saudara kita bertahan di tempat di mana tidak ada perkenanan Tuhan. Yuk saudara, mari hari ini kita belajar bahwa manusia hanya bisa melihat satu langkah yang ada di depan mata. Tuhan menyediakan 3 langkah di depan mereka. Kalaupun mereka masuk ke dalam pembuangan, Tuhan sudah siapkan langkah ketiga. Tuhan dapat melihat jauh, bahkan 3 langkah di depan kita. Dan Tuhan selalu unggul dalam melihat ke masa depan, sebab Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Mata kita mungkin hanya bisa melihat langkah di depan, 1 langkah saja, dan tidak akan bisa dapat unggul melihat masa depan, sebab kita tidak tahu masa dan waktu. Mereka nggak tahu, saudara. Bangsa Israel nggak tahu bahwa Tuhan sudah merancangkan nanti mereka akan dibawa ke pembuangan, tetapi setelah itu Tuhan akan membawa mereka kembali dari pembuangan. Saudara, mungkin hari ini kita harus melepaskan apa yang pernah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tanah perjanjian itu yang kita sudah pernah nikmati, kita pernah dapatkan, mungkin kita harus lepaskan. Gak apa-apa. Selama ikut tuntunan Tuhan, saudara gak usah takut. Sekalipun mungkin hari ini rasanya kita ada di dalam pembuangan, sekalipun hari ini rasanya tanah perjanjian itu yang sudah pernah dijanjikan, yang sudah kita dapatkan, hari ini lepas dari tangan kita, hilang dari tangan kita, saudara jangan takut. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhanlah tanah perjanjian kita. Saudara, tolong bedakan ini. Di kitab Ibrani, Tuhan berkata, mereka tidak akan masuk ke dalam tempat perhentianku. Buat Tuhan, tanah perjanjian yang sesungguhnya bukanlah bicara mengenai tanah fisik, tetapi bicara mengenai dimanapun kita berada, di sana ada tempat perhentian, di sana ada rest. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sit down and rest. Di sana kita bisa duduk diam dan kita punya istirahat. Duduk diam identik dengan mendengar suara Tuhan. Istirahat bicara mengenai berkat Tuhan turun. Kerja tidak perlu sampai gila-gilaan. Kerja yang terbaik, ya. Kerja lakukan yang terbaik yang kita bisa kerjakan, ya.
tetapi Tuhan memberkati berlimpah-limpah, bukan karena kita kerja gila-gilaan sampai lupa segalanya. Yuk kita belajar percayakan bahwa ada langkah ketiga yang Tuhan tahu jauh daripada cuma satu langkah yang kita bisa lihat di depan mata. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa mengajar, mengingatkan kami, menegur setiap kami. Tuhan, terima kasih buat langkah ketiga yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami umat-Mu. Tuhan, tolong umat-Mu. Mereka sedang mungkin kehilangan tanah perjanjian. Mereka sedang keluar dari zona nyaman. Mereka sedang mengalami masa-masa sukar. Tuhan, tolong jamah mereka supaya tetap mereka ada rasa percaya, yakin, dan teguh bahwa hari mereka tidak berakhir dari langkah ke-1, bahkan tidak di langkah kedua. Sebab Tuhan sediakan langkah ketiga, di mana langkah ketiga ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih baik, masa depan yang penuh pengharapan Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu sepanjang hari ini. Apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Dalam studi usaha kerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, wirausaha, apapun Tuhan, dalam kesehatan Tuhan berkati berlimpah-limpah, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan. Dan kekuatan kesehatan yang terus baru, roh yang menyala-nyala, Tuhan berikan bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.